Halo guys, nama aku Reza. Umur 27 tahun, tinggal di Jakarta Selatan, kerja di startup yang katanya lagi berkembang pesat. Tapi rasanya hidupku malah stuck di tempat. Kerja dari pagi sampai malam, pulang jam 10, mandi, makan mie instan, scroll TikTok sampai mata perih, tidur, bangun, ulang lagi. Biasa aja, kayak kebanyakan orang Jakarta. Tapi 2 bulan terakhir ini, entah kenapa, hidup yang biasa-biasa aja itu tiba-tiba terasa salah. Kayak ada lubang di dada yang makin lama makin gede. Dan aku nggak tahu cara nutupinnya. Ibu aku tinggal sendiri di desa kecil, pinggiran Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya Busri, umur 58 tahun. Orangnya keras kepala, tapi lembutnya ke aku tuh beda banget. Dulu waktu aku kecil, tiap aku pulang sekolah dia selalu nunggu di teras sambil bawa segelas teh manis hangat. "Re, mandi dulu, baru makan. Keringetan gini nanti masuk angin." Begitu katanya. Padahal dia sendiri yang paling sering masuk angin gara-gara lupa pakai jaket pas hujan. Kami nggak punya hubungan yang super mesra kayak di drama Korea gitu. Nggak ada pelukan setiap hari, nggak ada kata I love you setiap telepon. Tapi kami punya rutinitas kecil yang bikin aku ngerasa aman. Seminggu sekali, minimal, kami video call. Kadang cuma 5 menit, kadang sejam kalau aku lagi kangen berat. Dia suka nunjukin kebun cabainya yang sekarang udah lumayan luas. "Lihat nih Re, cabai rawitnya udah merah semua. Nanti ibu kirim ke Jakarta ya. Kamu suka yang pedes kan?" Atau dia foto kucing kampung yang lagi tidur di teras. "Ini si Item, temen ibu sekarang. Dia suka tidur di kursi yang biasa kamu dudukin pas kecil." Aku selalu balas, "Wah, cakep banget Bu. Kirim aja nanti. Aku masak sambal terasi." Padahal aku tahu, dia cuma pengen aku tahu dia baik-baik aja. Terakhir kali kami video call itu tanggal 25 Agustus. Aku ingat banget, karena hari itu aku lagi lembur sampai jam 1 malam. Dan ibu nelpon pas aku baru mau tidur. Wajahnya kelihatan capek, tapi dia masih senyum. "Re, kamu kok kurusan? Makan apa aja sih di sana?" Aku ketawa. "Makan nasgur pinggir jalan Bu, enak kok." Dia cuma geleng-geleng kepala. "Nanti ibu kirim sambel ya, biar kamu nggak lupa rasa rumah." Abis itu, sepi. Hari pertama nggak dibalas. Aku pikir biasa aja. Mungkin lagi sibuk nyiram tanaman atau HP-nya lowbat. Hari kedua, aku mulai nanya-nanya. "Bu, lagi apa? Kok nggak balas?" Pesan dibaca, tapi nggak ada balasan. Aku coba telepon, nada sambung lama, akhirnya mati sendiri. Hari ketiga, aku mulai gelisah. Hari kelima, aku mulai takut. Aku coba video call berkali-kali, selalu ditolak. Aku kirim voice note panjang. "Bu, tolong angkat dong. Aku khawatir. Apa HP-nya rusak? Atau ibu lagi marah sama aku?" Gak ada balasan. Cuma tanda centang biru yang makin lama makin nyesek dilihat. Aku mulai tanya ke grup keluarga besar. Ada sepupu yang tinggal dekat rumah ibu. Namanya Dika. Aku chat dia. "Dik, ibu aku kok nggak balas chat ya? Kamu tahu apa?" Dika balas santai. "Wah, kemarin aku lihat Bu Sri masih nyapu halaman kok. Sehat-sehat aja. Mungkin HP-nya lagi rusak kali. Atau lagi banyak urusan." Aku coba percaya. Tapi perasaan gak enak itu nggak mau pergi. Seminggu berlalu. 2 minggu. Sebulan. Setiap malam sebelum tidur, aku buka chat terakhir sama ibu. Foto kebun cabai yang dia kirim tanggal 20 Agustus. Aku zoom in. Lihat tangan ibu yang pegang cabai merah itu. Jari-jarinya kurus, uratnya kelihatan jelas. Aku baru sadar, kapan terakhir kali aku perhatiin tangan ibu? Kok aku nggak ngeh kalau dia kurusan? Aku mulai mimpi buruk. Mimpi ibu sendirian di rumah, jatuh nggak bisa bangun. Mimpi rumah kebakaran, ibu nggak bisa keluar. Mimpi aku pulang, tapi pintu rumah terkunci. Dan dari dalam nggak ada suara sama sekali. Bangun tidur selalu keringetan, jantung berdegup kenceng kayak habis lari. Aku coba hubungi tetangga sebelah, Bu RT. Dia bilang, "Iya, Bu Sri kelihatan jarang keluar rumah sekarang. Tapi kemarin pagi aku lihat dia ambil air di sumur, masih jalan sendiri kok." Aku tanya, "Dia kelihatan sakit nggak Bu?" Bu RT diam sebentar lalu jawab pelan, "Entah kenapa ya, kayak lebih kurus. Tapi kan orang tua ya, wajar kali." Wajar. Aku nggak bisa terima kata wajar itu.
Malam ke-45 aku duduk di balkon kontrakan sambil pegang HP. Udah jam 2 malam. Aku buka chat ibu lagi. Aku ketik pesan panjang, gak peduli dibaca atau enggak. Aku kirim, centang biru lagi. Gak ada balasan. Aku taruh HP di dada, tatap langit-langit. Air mata keluar sendiri. Aku gak nangis sesenggukan, cuma diam, air mata ngalir pelan ke bantal. Rasanya kayak anak kecil yang ketakutan, tapi gak tahu harus takut sama apa. Pagi harinya aku ke kantor dengan muka bengkak. Bos nanya, "Re, kamu kenapa?" "Sakit." Aku cuma geleng. "Gak apa-apa, lagi capek aja." Tapi dalam hati, aku teriak. Aku takut kehilangan ibuku. Malam itu aku buka kalender, hitung mundur. 2 bulan lebih sedikit sejak chat terakhir. Aku mutusin, cukup. Aku gak bisa terus begini. Aku harus pulang. Besok paginya aku ke HR, minta cuti 4 hari. Bos nanya, "Ada apa, Reh? Urgent banget." Aku jawab singkat, "Ibu aku harus pulang." Dia cuma mengangguk, gak tanya banyak. Mungkin dia lihat muka aku yang udah gak bisa bohong lagi. Malam sebelum berangkat, aku duduk di lantai kamar, buka tas, masukin baju seadanya. Aku pegang foto kecil ibu waktu masih SD. Dia senyum lebar, rambutnya ikat cepol, matanya berinar. Aku bisik sendiri, "Tunggu aku ya, Bu. Aku pulang sekarang." Aku nggak tahu apa yang bakal aku temuin di sana. Sakit, marah, atau sesuatu yang lebih buruk. Yang jelas, perasaan gak enak di dada ini udah terlalu lama. Aku harus tahu. Jadi aku ambil kereta ekonomi malam itu juga. Duduk deket jendela, earphone nyala, playlist galau lawas muter pelan. Sepanjang perjalanan aku cuma bisa tatap kaca jendela yang gelap, ngelihat bayangan muka aku sendiri yang pucat. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi besok pagi pas aku sampai rumah. Tapi yang pasti, aku nggak mau nyesel karena telat datang. Aku pulang. Buat ibu. Buat kita berdua. Kereta ekonomi malam itu penuh sesak. Tapi aku berhasil dapat kursi dekat jendela. Nomor 12A. Aku taruh tas di rak atas, duduk, langsung pasang earphone. Playlist lama aku putar. Separuh Aku, Andra and the Backbone, Rumahku, Peter Pan, Ibu, Kangen Band. Sengaja pilih yang bikin dada sesak. Mungkin biar perasaanku ini punya teman. Kereta mulai jalan pas jam 22.15. Lampu di gerbong redup, cuma ada lampu baca kecil di atas kepala. Aku tatap keluar jendela. Tapi yang kelihatan cuma pantulan muka aku sendiri. Mata bengkak, pipi cekung, rambut berantakan. Kayak orang yang baru pulang dari pemakaman. Padahal aku belum tahu apa yang bakal aku temuin. Sepanjang perjalanan, otakku kayak diputar ulang terus. Kenapa ibu tiba-tiba gini? Sakit, tapi tetangga bilang masih kelihatan nyapu. Marah sama aku. Mungkin karena bulan lalu aku bilang, nanti lebaran aja pulang, lagi sibuk banget proyek. Waktu itu aku cuma pengen cepat tutup telepon. Padahal ibu cuma jawab pelan. "Ya udah, kalau sibuk ya nggak apa-apa, jaga kesehatan aja." Aku baru sadar sekarang. Suaranya waktu itu kayak ada yang ditahan. Kayak orang yang lagi nahan tangis. Aku coba inget-inget lagi percakapan terakhir kami. "Reh, kamu kok kurusan?" "Iya, Bu, lagi banyak kerjaan." "Makan yang bener ya, jangan cuma kopi sama roti." "Iya, Bu, tenang aja." Lalu dia diam sebentar, kayak mau bilang sesuatu. Tapi akhirnya cuma bilang, "Ibu kangen kamu." Aku balas santai, "Nanti aku pulang kok, Bu. Sabar ya." Dan itu terakhir kali aku dengar suara ibu. Aku tarik nafas panjang, coba tenangin diri. Tapi malah makin sesak. Aku buka galeri HP, scroll foto-foto ibu. Foto dia pas lebaran tahun lalu, pakai baju koko baru yang aku beliin. Senyumnya lebar, matanya berkerut di ujung, tanda dia seneng banget. Aku zoom in, lihat kerutan di dahinya yang makin dalam. Kapan terakhir kali aku perhatiin itu? Kapan terakhir kali aku bilang, "Bu, istirahat yang cukup ya?" Air mata mulai naik lagi. Aku cepet-cepet hapus pakai lengan baju. Malu sama penumpang sebelah, meskipun dia udah tidur ngorok dari tadi. Kereta berhenti di stasiun kecil, lalu jalan lagi. Aku coba tidur, tapi nggak bisa.
Tiap kali mata terpejam, bayangan ibu muncul. Ibu sendirian di rumah gelap, ibu jatuh di kamar mandi, ibu terbaring di kasur tak bisa bangun. Aku buka mata lagi, jantung berdegup kenceng kayak habis lari. Akhirnya aku buka chat sama Dika lagi. Dik, aku lagi di kereta, besok pagi sampai. Dia balas cepat, serius. Wah, hati-hati ya, nanti aku jemput di stasiun kalau mau. Aku jawab, makasih, tapi aku mau langsung ke rumah, pengen cepet lihat ibu. Dia cuma balas stiker jempol. Aku tahu dia juga khawatir, cuma nggak mau bilang. Jam 2 malam, kereta masih jalan. Aku buka Google Maps, lihat jarak tersisa. Masih 3 jam lagi, rasanya lama banget. Aku coba bayangin skenario terburuk biar kalau beneran terjadi aku nggak kaget. Kalau ibu sakit parah, kalau ibu udah nggak ada. Pikiran itu bikin perutku mual. Aku tutup mata, tekan pelipis kuat-kuat. Jangan sampai gitu, bisikku sendiri. Aku ingat waktu kecil, tiap aku takut gelap, ibu selalu pegang tanganku dan bilang, "Gak apa-apa, ada ibu di sini." Sekarang aku yang harus bilang ke diri sendiri, "Gak apa-apa Reza, nanti juga ketemu." Tapi kata-kata itu rasanya kosong. Akhirnya jam 04.03 pagi, kereta sampai di stasiun tujuan. Aku turun dengan kaki gemetar. Udara pagi dingin, bau tanah basah setelah hujan semalam. Stasiun sepi, cuma ada beberapa pedagang kopi keliling dan tukang ojek yang masih ngantuk. Aku langsung pesan ojek online. Supirnya orangnya ramah, tapi aku cuma bisa jawab pendek-pendek. "Kemana mas?" "Ke desa Karangrejo." "Oh, jauh dikit ya. Jam segini sepi jalannya, aman kok." "Iya, makasih." Sepanjang jalan, aku tatap pemandangan yang dulu biasa banget. Sawah, pohon jati, rumah-rumah joglo dengan lampu teras yang masih nyala. Semuanya masih sama, tapi aku ngerasa beda. Kayak aku orang asing yang balik ke tempat yang seharusnya rumah. Pas masuk gang menuju rumah ibu, jantungku langsung naik ke tenggorokan. Lampu jalan di gang itu udah banyak yang mati. Gelap. Aku turun dari ojek, bayar, lalu jalan pelan-pelan. Tas ransel di pundak terasa berat banget, padahal cuma bawa baju ganti sama charger. Sampai depan pagar rumah, pagar besi yang dulu selalu aku bantu cat setiap 2 tahun sekali. Masih dikunci dari dalam, lampu teras mati. Tapi dari celah-celah jendela kamar ibu, ada cahaya kecil. Cahaya kuning temaram kayak lampu meja yang biasa ibu pakai buat baca Al-Quran malam-malam. Aku tarik nafas dalam-dalam. "Bu, Bu Sri, Reza nih," panggilku pelan. Gak ada jawaban. Aku ketuk pagar pelan. Masih sepi. Aku coba panggil lagi. Suaranya agak naik. "Bu, aku pulang." Tetap hening. Jantungku berdegup kenceng banget sampai rasanya mau loncat keluar. Akhirnya aku muter ke gang samping, lewat jalan setapak yang biasanya dipakai buat nyampah. Dari situ aku bisa ngintip ke halaman belakang rumah. Dan disitulah pertama kalinya aku ngerasa dunia berhenti. Halaman yang dulu selalu rapi, tanaman cabai disusun berbaris, pot bunga disiram setiap sore, sekarang berantakan parah. Daun kering berserakan di mana-mana, rumput tinggi sampai lutut. Beberapa pot bunga pecah, tanahnya tumpah, kayak nggak disentuh berbulan-bulan. Aku mundur selangkah, nafas jadi pendek-pendek. "Bu, Bu Sri, Reza nih," panggilku pelan. Tiba-tiba dari dalam rumah ada suara langkah kaki. Pelan banget, kayak orang jalan pakai sandal jepit yang udah tipis, gesekannya hampir nggak kedengeran. Lalu pintu belakang terbuka sedikit. Cuma setengah badan dia yang kelihatan di balik pintu. Itu ibu. Aku nahan nafas. Dia berdiri di sana, diam, tatap aku dari kejauhan. Dalam cahaya pagi yang masih samar-samar, aku lihat wajahnya yang jauh lebih kurus dari terakhir kali aku ketemu. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku lihat ibu berdiri di ambang pintu kayak orang yang udah menyerah. "Reh, Reh," suaranya serak, hampir nggak kedengaran. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Cuma bisa berdiri di situ, kaki gemetar, air mata udah ngalir tanpa permis. Aku pulang, tapi yang aku temuin bukan rumah yang aku kenal lagi. Aku berdiri di halaman belakang. Kaki kayak ditancap ke tanah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur.
Cuma bisa tatap ibu yang berdiri di ambang pintu belakang. Setengah badannya tertutup bayangan gelap ruangan dalam. Cahaya pagi yang baru mulai terbit nyelinap lewat celah-celah pohon mangga. Tapi malah bikin wajah ibu kelihatan lebih pucat, lebih rapuh. Rek, suara itu lagi. Serak, pelan, kayak orang yang udah lama nggak dipakai buat ngomong. Aku ngerasa tenggorokan kering banget. Mau jawab, tapi kata-kata nggak mau keluar. Akhirnya, aku cuma bisa angguk pelan, sambil berusaha nahan air mata yang udah numpuk di pelupuk mata. Ibu diam beberapa detik. Matanya memandang aku dari atas ke bawah. Kayak lagi nyari tahu apakah aku beneran anaknya, atau cuma bayangan. Lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Bukan nangis biasa. Kayak bendungan yang udah retak-retak berbulan-bulan, akhirnya jebol pelan-pelan. Air mata turun tanpa suara, ngalir di pipi yang cekung banget. Masuk, masuk dulu, katanya sambil buka pintu lebih lebar. Gerakannya pelan, kayak takut kalau buru-buru bakal jatuh. Aku melangkah masuk dengan kaki yang rasanya berat banget. Setiap langkah kayak ngelewatin lautan perasaan yang campur aduk. Legah karena akhirnya ketemu, takut karena ibu kelihatan jauh beda, marah karena aku nggak tahu apa-apa selama 2 bulan, dan sedih. Sedih banget. Begitu masuk, bau pertama yang nyerang hidung adalah bau apek. Bau rumah yang lama nggak dibersihin, jendela nggak dibuka, udara nggak diganti. Bau kain lembab, bau makanan yang udah lama nggak dicuci. Bau kesepian yang nyaris nyata. Aku lihat sekeliling ruang tamu yang dulu selalu rapi. Meja makan penuh debu tebal. Di atasnya cuma ada 1 piring bekas makan. Sisa nasi dan telur ceplok yang udah kering. Di bak cuci piring, tumpukan piring kering berdebu. Kayak nggak disentuh berminggu-minggu. Kursi kayu yang biasa ibu dudukin buat nonton TV, sekarang kosong. Cuma ada sarung bantal yang kusut. Aku nengok ke ibu yang sekarang udah duduk pelan di kursi tamu. Tangannya gemetar pegang ujung daster lusuh yang warnanya udah pudar. Daster yang dulu aku sering lihat dipakai buat masak atau nyapu halaman. Sekarang kelihatan kebesaran di badannya yang kurus banget. Aku duduk di depannya. Jarak kita cuma 1 meter. Tapi rasanya kayak jurang yang dalam banget. Bu, kenapa? Suaraku pecah. Aku nggak bisa lanjutin kalimat. Tenggorokan kering, dada sesak. Dia nunduk, nggak berani tatap mata aku. Tangannya makin gemetar. Maaf, Rek. Ibu nggak mau kamu tahu. Aku ngerasa kepala pusing. Ketahui apa, Bu? Tanyaku pelan, meskipun dalam hati aku udah mulai takut banget sama jawaban yang bakal keluar. Dia tarik nafas panjang, dalam-dalam, kayak lagi nyari kekuatan dari mana gitu. Lalu dia keluarin kalimat yang bikin dunia aku berhenti berputar seketika. Ibu, udah 2 bulan ini didiagnosa kanker payudara stadium 3. Seketika ruangan terasa hening total. Nggak ada suara apa-apa. Cuma detak jantung aku yang tiba-tiba terasa kenceng banget di telinga. Aku cuma bisa tatap ibu, mulut terbuka tapi nggak ada kata yang keluar. Dia lanjut cerita dengan suara yang makin pelan. Kayak takut aku marah kalau dia ngomong terlalu kenceng. Awalnya cuma benjolan kecil di sini. Dia nunjuk pelan ke dada kirinya. Ibu pikir cuma kista biasa. Ibu ke puskesmas, dikasih obat. Nggak sembuh. Akhirnya ke RSUD. USG, biopsi, hasilnya ganas, Rek. Stadium 3. Dokter bilang harus operasi, kemo, radiasi. Biayanya besar. Aku ngerasa nafas aku pendek-pendek. Kenapa nggak bilang dari awal, Bu? Suaraku gemetar, hampir nggak kedengaran. Dia cuma geleng pelang kepala. Ibu takut, Rek. Takut kamu panik. Takut kamu berhenti kerja buat ngurusin ibu. Takut kamu jual motor, jual tanah, pinjem sana-sini. Ibu nggak mau kamu susah gara-gara ibu. Lebih baik ibu pergi pelan-pelan sendiri, daripada kamu ikut-ikutan hancur. Kata pergi itu kayak ditusuk pelan ke dada aku. Aku nggak bisa nahan lagi. Air mata yang tadi udah numpuk, akhirnya jebol. Bukan nangis pelan, aku nangis sesenggukan.
Kayak anak kecil yang ketakutan, yang nggak ngerti kenapa dunia tiba-tiba jadi gelap. Bu, kenapa nggak bilang? Kenapa nggak bilang dari awal? Aku kan anak ibu satu-satunya. Aku kan, aku kan harus tahu. Suaraku pecah-pecah. Aku nggak peduli lagi. Aku cuma bisa nangis sambil pegang lutut sendiri. Badan gemetar. Ibu maju pelan, duduk lebih dekat. Tangannya yang dingin banget pegang tangan aku. Rek, maaf. Ibu salah. Ibu pikir kalau ibu diam, kamu bakal lupa. Bakal sibuk dengan hidupmu. Dan gak akan terlalu sedih kalau nanti ibu. Dia nggak sanggup lanjutin kalimatnya. Dia juga nangis. Pelan, tapi dalam. Air matanya jatuh ke tangan aku yang dia pegang. Aku angkat kepala, tatap matanya yang cekung banget. Bu, aku nggak akan ninggalin ibu. Nggak akan. Aku pulang sekarang. Aku di sini. Kita hadapin bareng. Apapun yang terjadi, kita bareng. Dia cuma bisa angguk pelan. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Malam itu, kita duduk di ruang tamu yang gelap. Cuma ditemani lampu meja kecil yang cahayanya kuning temaram. Kita nangis bareng. Nggak perlu banyak kata. Cukup tangan saling genggam, cukup tahu bahwa akhirnya rahasia yang selama ini disembunyikan udah terbuka. Aku ngerasa campur aduk banget. Marah karena ibu sembunyiin ini sendirian. Sedih karena aku telat banget sadar. Tapi di atas semua itu, aku lega. Lega karena ibu masih di sini, masih bernafas, masih bisa pegang tangan aku. Malam itu, aku gak tidur. Aku cuma duduk di samping ibu, dengar nafasnya yang pelan-pelan mulai teratur. Dia akhirnya ketiduran di kursi, kepalanya miring ke bahu aku. Aku gak berani gerak, takut bangunin dia. Aku cuma tatap wajahnya yang kurus, rambutnya yang acak-acakan, dan berjanji dalam hati, Bu, mulai sekarang, aku yang jaga ibu. Aku yang gak akan pergi lagi. Apapun yang terjadi, kita lewatin bareng. Di luar, pagi mulai terang. Burung-burung mulai berkicau. Tapi di dalam ruangan kecil itu, waktu rasanya berhenti sejenak. Cuma ada aku dan ibu. Dua orang yang selama 2 bulan terpisah oleh rahasia besar, akhirnya ketemu lagi. Meskipun ketemu dengan luka yang dalam banget. Tapi setidaknya kita ketemu. Pagi itu, matahari sudah naik cukup tinggi, tapi di dalam rumah masih terasa dingin. Lampu meja kecil yang semalaman menyala, akhirnya aku matiin. Cahaya pagi masuk lewat celah-celah jendela yang kacanya sudah buram, bikin ruangan kelihatan lebih suram dari biasanya. Aku masih duduk di kursi kayu tua, badan pegel semua karena semalaman gak tidur. Ibu ketiduran di kursi sebelah. Kepalanya miring ke bahu aku, napasnya pelan dan teratur. Aku nggak berani gerak. Takut kalau aku geser sedikit aja, dia bangun dan kita harus balik lagi ke pembicaraan semalam. Aku cuma bisa tatap wajahnya yang sekarang jauh lebih kurus. Pipinya cekung, kulitnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal. Rambutnya yang dulu selalu diikat cepol rapi, sekarang acak-acakan. Dan banyak yang rontok di bantal kecil yang dia peluk. Aku pegang tangannya pelan, dingin. Jari-jarinya kurus, tulangnya menonjol. Aku coba ingat kapan terakhir kali aku pegang tangan ibu kayak gini. Mungkin pas aku masih SD, waktu dia narik aku lari dari hujan deras. Sekarang tangan yang sama itu terasa rapuh banget, kayak bisa patah kalau aku pegang terlalu kuat. Ibu mulai gerak pelan, matanya terbuka perlahan. Kayak orang yang baru sadar dia masih hidup. Dia lihat aku, dan langsung ada senyum kecil yang muncul di bibirnya. Senyum yang lelet tapi tulus. Reh, kamu nggak tidur? Suaranya serak pagi. Aku geleng kepala. Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma pengen jagain ibu. Dia coba bangun, tapi badannya lemas. Aku buru-buru bantu, pegang pinggangnya pelan. Dia ringan banget. Terlalu ringan. Aku ngerasa jantungku nyeri pas ngerasain betapa kurusnya badan ibu sekarang. Kami duduk diam beberapa menit. Nggak ada yang ngomong, cuma denger suara ayam berkokok di luar. Suara angin nyapu daun kering di halaman. Akhirnya aku nggak tahan. Aku harus tahu lebih banyak. Bu, ceritain dari awal. Dari kapan ibu tahu?
Kenapa nggak bilang apa-apa ke aku? Ibu tarik napas panjang. Matanya nunduk ke lantai. Kayak lagi nyusun kata-kata yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Awal Agustus lalu, ibu ngerasa ada yang aneh. Dada kiri sering nyeri. Kadang susah napas. Awalnya ibu pikir cuma masuk angin. Biasa kan, orang tua. Ibu minum obat warung, nggak sembuh. Benjoran kecil di sini, dia nunjuk pelan ke dada kirinya lagi. Makin lama makin keras. Ibu takut, Reh. Tapi ibu nggak mau ke dokter. Takut beneran ada apa-apa. Aku cuma bisa dengerin sambil nahan sesak di dada. Akhirnya tanggal 10 Agustus, ibu ke puskesmas. Dokter umum bilang harus USG. Ibu ke RSUD sendirian naik angkot. Hasil USG-nya ada massa. Dokter suruh biopsi. Ibu masih berharap itu cuma tumor jinak. Tapi hasil biopsinya keluar 20 Agustus. Kanker payudara. Stadium 3. Sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Aku ngerasa dunia berputar pelan. Aku ingat tanggal 20 Agustus itu. Malamnya ibu kirim foto kebun cabai. Senyum lebar di video call. Bilang, nanti ibu kirim sambel ya, Reh. Ternyata di balik senyum itu, dia lagi bawa hasil diagnosis yang bikin hidupnya jungkir balik. Ibu langsung pulang, sendirian. Di angkot ibu cuma bisa nahan nangis. Nggak mau orang tahu. Ibu takut kalau orang desa tahu. Mereka kasihan. Mereka bisik-bisik. Ibu nggak mau jadi beban. Aku nahan air mata. Terus apa yang ibu lakuin setelah itu? Ibu coba terima. Dokter bilang harus operasi, kemo, radiasi. Biaya operasi aja ratusan juta. Kemo lebih mahal lagi. Ibu nggak punya apa-apa, Reh. Tabungan cuma buat hidup sehari-hari. Rumah ini, tanah ini, kalau dijual mungkin cukup buat operasi doang. Tapi nanti ibu tinggal di mana? Ibu nggak mau kamu pulang ke rumah yang nggak ada lagi. Aku ngerasa marah. Tapi bukan marah ke ibu. Marah ke diri sendiri. Marah karena selama ini aku sibuk sama kerjaan, sama proyek, sama hidup di kota. Sampai nggak ngeh kalau ibu lagi berjuang sendirian. Kenapa nggak bilang ke aku, Bu? Aku kan bisa bantu. Aku bisa cari pinjaman, bisa jual apa aja. Aku kan anak ibu. Dia geleng kepala pelan. Matanya basah lagi. Ibu takut kamu tahu, Reh. Takut kamu panik. Takut kamu ninggalin kerja, pulang ke sini. Terus kita berdua susah bareng. Ibu tahu kamu lagi bangun hidup di Jakarta. Ibu nggak mau kamu balik ke titik nol gara-gara ibu. Ibu pikir kalau ibu diam aja, mungkin kamu nggak terlalu sedih kalau nanti ibu pergi. Mungkin kamu cuma mikir ibu udah tua. Wajar kan pergi duluan? Kata pergi itu lagi. Kayak ada yang nyayat dada aku pelan-pelan. Aku nggak bisa nahan lagi. Aku maju. Peluk ibu erat-erat. Badannya ringan banget. Kayak burung yang bisa terbang kalau angin sedikit kencang. Aku nangis di bahunya. Sesenggukan. Nggak peduli lagi. Bu, aku nggak mau ibu pergi. Aku nggak mau. Aku salah. Aku telat banget. Aku bodoh banget. Maafin aku, Bu. Maafin aku yang nggak peka. Maafin aku yang selama ini cuma mikirin diri sendiri. Ibu peluk aku balik. Tangannya gemetar. Tapi pelukannya hangat. Reh, ibu yang minta maaf. Ibu yang egois. Ibu pikir ibu bisa sendiri. Ibu salah. Ibu nggak sekuat yang ibu kira. Kami nangis bareng lagi. Lama. Panjang. Sampai napas habis. Sampai air mata nggak keluar lagi. Setelah itu kami diam. Cuma dengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku pegang tangan ibu, nggak mau lepas. Bu, mulai sekarang aku yang putusin. Kita ke dokter bareng. Kita cari cara bareng. Operasi, kemo, apapun itu. Kita hadapin bareng. Aku nggak akan ninggalin ibu lagi. Janji. Ibu tatap aku lama. Matanya penuh rasa takut tapi juga ada sedikit harapan yang mulai muncul. Reh, ibu takut. Takut nanti sakitnya parah. Takut rambut rontok. Takut badan makin kurus. Takut kamu lihat ibu jelek. Aku pegang pipinya pelan. Bu, buat aku, ibu nggak akan pernah jelek. Ibu tetap ibu yang paling cantik di dunia. Botak pun, kurus pun, ibu tetap ibu aku. Dia senyum kecil. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak aku datang kemarin. Terima kasih, Reh. Ibu sayang kamu.
Aku peluk dia lagi. Kali ini nggak nangis. Cuma pelukan yang lama, yang penuh janji. Pagi itu di ruang tamu yang berdebu, dengan bau apek dan cahaya matahari yang masuk pelan, aku dan ibu akhirnya buka semua rahasia yang selama 2 bulan disembunyikan. Luka masih ada, takut masih ada, tapi setidaknya kami nggak lagi sendirian. Kami berdua, bareng, dan itu sudah cukup buat hari ini. Pagi berikutnya, aku bangun dengan badan pegel semua. Semalaman aku tidur di kursi kayu tua, cuma pakai sarung tipis buat selimut. Ibu masih tidur di kamarnya, napasnya pelan, tapi terdengar jelas dari celah pintu yang aku biarin terbuka sedikit. Aku takut kalau tutup pintu, nanti dia bangun sendirian dan ngerasa ditinggal lagi. Aku berdiri pelan, nyalain kompor gas yang udah lama nggak dipakai. Tabung gasnya masih setengah untungnya. Aku bikin air panas, coba bikin teh buat ibu. Tapi pas buka lemari dapur, isinya bikin aku diam beberapa detik. Beras tinggal setengah karung kecil, minyak goreng tinggal sedikit di botol, gula cuma ada sisa di toples kaca yang retak. Sayur nggak ada sama sekali, cuma ada beberapa telur di rak dan 1 bungkus tempe yang udah agak kecoklatan. Aku ngerasa sesak lagi. Selama ini ibu makan apa? Nasi kecap doang, telur rebus tanpa garam. Aku nggak bisa bayangin ibu yang dulu selalu masak sayur bening, sambal terasi, ikan asin goreng. Sekarang cuma makan sesendok nasi dengan kecap setiap hari. Aku bikin teh pahit tanpa gula, bawa ke kamar ibu. Dia udah bangun, duduk di pinggir kasur, tatap jendela dengan pandangan kosong. "Bu, minum teh dulu ya," kataku pelan sambil taruh cangkir di meja kecil. Dia tersenyum tipis. "Makasih, Re." Aku duduk di sampingnya. Kami diam sebentar. Lalu aku bilang, "Bu, hari ini kita ke dokter ya. Aku mau tahu kondisi ibu sekarang gimana. Kita nggak bisa terus begini." Ibu cuma angguk pelan, nggak ada protes. Kayak dia udah pasrah, atau mungkin udah capek sendiri. Aku bantu ibu mandi. Badannya dingin banget pas aku bantu lepas daster. Aku lihat bekas luka kecil di lengan, memar di betis, kulitnya kering dan mengelupas. Aku nahan air mata pas bantu sabunin punggungnya. Badannya kurus banget, tulang punggungnya menonjol jelas. Berat badannya aku nggak tahu pasti, tapi pasti nggak lebih dari 40 kilo sekarang. Sekarang dia sendiri yang tinggal tulang berbalut kulit. Setelah mandi, aku bantu ibu pakai baju yang paling longgar, kaos lengan panjang dan celana panjang supaya dia nggak kedinginan. Aku bawa dia ke RSUD naik ojek online. Sepanjang jalan, ibu diam, cuma pegang tangan aku erat-erat. Aku ngerasa tangannya gemetar, tapi dia coba sembunyikan. Di RSUD, kami antri lama. Akhirnya masuk ke poli-onkologi. Dokter yang sama yang dulu kasih diagnosis ke ibu. Dokter perempuan umur sekitar 45-an. Wajahnya ramah, tapi tegas. Dia baca catatan medis ibu, lalu periksa fisik. Pas dia tekan pelan di dada kiri ibu meringis sedikit. Aku pegang tangan ibu lebih erat. Setelah periksa, dokter duduk, tatap kami berdua. "Kondisinya sekarang sudah agak memburuk dibandingkan 2 bulan lalu," katanya pelan. "Tumornya lebih besar, sudah ada gejala penyebaran lokal ke kulit, stadium 3C. Masih bisa operasi, tapi kemungkinan sembuh total kecil kalau tidak dikombinasi dengan kemoterapi intensif dan mungkin radiasi setelahnya." Angka itu kayak ditampar ke muka aku. Gaji aku sebulan 13 juta sebelum pajak. Tabungan aku waktu itu cuma ada 82 juta. Itu pun setelah potong cicilan rumah kecil di pinggir Jakarta. Motor metik aku masih nyicil. Tanah warisan di kampung ada 2 petak kecil. Kalau dijual mungkin dapat 150 sampai 200 juta. Aku ngerasa dunia gelap sejenak. Tapi aku lihat ibu yang cuma nunduk tangannya gemetar pegang ujung baju. Aku tarik nafas dalam-dalam. "Pokoknya kita jalanin dulu, Dok. 1 langkah dulu. Sisanya nanti aku cari cara." Dokter tatap aku lama, lalu angguk. "Baik, kita mulai jadwal operasi minggu depan kalau kondisi pasien stabil. Saya akan buat surat rujukan ke BPJS dan cari program bantuan kanker kalau memungkinkan. Tapi tetap biaya masih besar." Keluar dari ruang dokter, aku dan ibu duduk di bangku lorong rumah sakit. Ibu pegang tangan aku erat-erat. "Re, kalau terlalu berat, kita nggak usah lanjut. Ibu ikhlas." Aku langsung geleng keras. "Enggak, Bu. Nggak ada kata-kata itu lagi. Kita lanjut. Aku janji." Dia cuma diam, tapi aku tahu matanya masih basah lagi.
Pulang ke rumah, aku langsung duduk di teras, buka HP, cek rekening. 82 juta. Itu cuma cukup buat kemo pertama sama obat-obatan pendukung. Operasi belum kebayang. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, tatap langit-langit yang sudah mulai retak-retak. Aku mikir, jual motor bisa dapat 20-25 juta. Jual tanah bisa dapat 150-200 juta kalau cepat. Pinjam ke saudara mungkin bisa 50-100 juta. Tapi aku tahu mereka juga nggak punya banyak. Pinjaman online, bunga mencekik, tapi darurat. Aku ngerasa takut. Bukan takut kehilangan uang, takut nggak bisa selamatin ibu. Takut besok pagi ibu bilang, sudah Re, cukup, ibu capek. Aku berdiri, masuk ke kamar ibu. Dia masih terjaga, duduk di kasur sambil pegang foto kecil aku waktu SD. Aku duduk di sampingnya. Bu, aku janji, aku bakal cari cara. Aku bakal jual apa aja. Aku bakal kerja lebih keras. Aku nggak akan nyerah. Ibu tatap aku, matanya penuh air mata. Re, ibu nggak mau kamu susah. Ibu cuma pengen kamu bahagia. Aku peluk dia erat. Bahagia aku cuma kalau ibu sehat, Bu. Itu satu-satunya yang aku mau sekarang. Malam itu kami tidur bareng di kasur sempit ibu. Aku peluk dia dari belakang, dengar napasnya yang pelan. Aku ngerasa takut, marah, sedih, tapi juga ada tekad yang mulai membara di dada aku. Realitasnya berat, sangat berat, tapi aku nggak akan lari lagi. Besok pagi aku mulai bergerak, mulai dari nol, demi ibu. 2 minggu setelah kunjungan ke RSUD itu, hidupku berubah total. Aku nggak lagi Reza yang santai di Jakarta, kerja remote sambil ngopi kopi kekinian. Sekarang aku Reza yang bolak-balik kereta ekonomi setiap akhir pekan, bawa tas penuh obat, baju ganti, dan hati yang makin berat setiap hari. Kantor kasih aku fleksibilitas kerja remote, tapi rasanya kerjaan numpuk doang di laptop. Pikiran melayang ke ibu terus. Hari pertama aku jual motor metik kesayangan, Honda Beat hitam 2019 yang aku beli pas pertama kali gaji 10 juta. Aku posting di OLX, dapat pembeli cepet, 22 juta cash. Pas serahin kunci di pinggir jalan, aku ngerasa dada sesak. Motor itu bukan cuma kendaraan, itu simbol mandiriku di Jakarta. Naik ojek online sekarang, ya sudahlah, demi ibu. Duitnya langsung transfer ke rekening RS buat DP operasi. Besoknya aku hubungi maklar tanah. 2 petak tanah warisan dari kakek, total luas 800 meter persegi di pinggir desa. Dulu rencana aku bangun kos-kosan kecil, tapi sekarang dijual segera. Harganya 180 juta setelah tawar-menawar. Aku berdiri di pinggir tanah itu pas transaksi. Angin sawah bertiup pelan, tapi mata aku panas. Tanah ini cerita kakek, cerita masa kecil aku main lumpur sama sepupu-sepupu. Maafin aku, Kek, ini buat ibu, bisikku dalam hati. Pinjaman dari saudara, aku malu banget nelpon satu-satu. Om Darto, Tante Siti, Sepupu Dika, total 65 juta dengan janji bayar cicil tiap bulan. Mereka nggak banyak tanya, cuma bilang, demi Bu Sri Re, semangat ya. Tapi aku tahu, mereka juga lagi susah. Pinjaman online, aku ambil 30 juta dari 2 app, bunga 0,8% per hari. Nyesel? Banget, tapi darurat. Total dana aku kumpulin sekitar 350 juta dalam seminggu. Cukup buat operasi mastektomi dan 4 siklus kemo pertama. Sisanya, doa dan perjuangan. Hari operasi tiba, RSUD Wonogiri rujuk ke RS Sarjito Yogyakarta karena spesialisnya lebih bagus. Aku naik kereta pagi-pagi buta sama ibu. Dia pakai kursi roda yang aku sewa. Sepanjang perjalanan, ibu diem aja, tatap jendela. Tangannya genggam tangan aku sampai memutih. Aku coba hibur. Bu, nanti abis operasi kita makan gudeg Mbok Marni ya, yang dulu ibu suka. Dia senyum tipis, tapi matanya kosong. Takut. Di ruang operasi, perawat bawa ibu masuk. Aku cuma bisa berdiri di depan pintu kaca, tatap troli bed yang digeser pelan. Ibu angkat tangan pelan, lambaikan ke aku. Doain ibu ya, Re. Suaranya gemetar. Aku angguk kuat-kuat, tapi pas pintu nutup, lututku lemas. Aku duduk di bangku lorong, tangan gemetar pegang HP. Aku kirim WA ke grup keluarga. Operasi mulai, doain. Lalu aku nangis sendirian. Bukan nangis kenceng, tapi air mata ngalir pelan, bahu goyang-goyang. Kenapa harus ibu? Kenapa harus sekarang? Aku yang seharusnya jagain dia lebih awal. Operasi 4 jam. Dokter keluar bilang sukses.
Tumor dan payudara kiri diangkat, margin bersih, tapi harus kemo segera karena stadiumnya udah 3C. Aku lega campur haru, peluk dokter sampai awkward. Malam itu ibu bangun di ruang HCU, muka pucet, infus di tangan, selang drainase di dada kanan. Aku duduk di samping, pegang tangannya. Bu, udah lewat. Ibu hebat banget. Dia cuma senyum lemah. Sakit, Reh. Tapi ibu kuat kok. Pulang seminggu kemudian, kemo pertama dimulai di RSUD. Infus obat kimia yang katanya siklofosfamid dan doxorubicin. Ibu duduk di kursi kemoterapi, tangan pegang botol infus. Aku di samping, pegang HP putar lagu-lagu rohani pelan biar dia tenang. Pas obat masuk, ibu meringis. Panas, Reh. Dada panas. Aku pegang tangannya erat. Sabar ya, Bu. Ini musuhnya kankernya. 2 hari setelah kemo pertama, rambut ibu mulai rontok. Awalnya cuma genggaman kecil pas sisir, tapi hari keempat, semalaman bantal penuh helai-helai putih. Pagi harinya, ibu minta cermin. Aku kasih, dan dia lihat mahkotanya yang botak separuh. Dia tatap cermin lama, lalu tangannya naik pelan, pegang kepalanya yang licin. Air matanya jatuh. Ibu jelek yang sekarang, Reh. Kayak setan. Aku langsung peluk dari belakang. Air mataku ikut jatuh ke bahunya. Bu, cantik kok. Kayak model iklan kemoterapi. Pelontos bini malah trendy, lagi viral di TikTok. Aku bohong, tapi dia ketawa kecil. Ketawa yang pecah-pecah, tapi asli. Bohong kamu. Tapi pelukannya balik ke tangan aku, erat. Malam itu aku cukur rambut ibu sampai habis pakai mesin cukur pinjaman tetangga. Dia tutup mata sepanjang proses. Tapi pas selesai, dia pegang kepala aku. Makasih, Nak. Ibu nggak malu lagi. Efek samping kemo datang brutal. Muntah-muntah berhari-hari sampai ibu lemes nggak bisa bangun. Aku belajar bikin bubur encer dari nasi lembek, tambah kaldu ayam bubuk biar ada rasa. Awalnya gagal, keasinan, tapi ibu makan sedikit. Enak kok, Reh. Udah lama nggak makan masakan anak. Kata-katanya bikin aku pengen nangis lagi. Ibu mulai susah ke toilet, lemah. Aku beli popok dewasa di apotek, ukuran M. Malu banget pas beli, tapi pas gantiin pertama kali, ibu nangis. Reh, ibu jadi bayi lagi ya? Malu sama kamu. Aku geleng kepala sambil bantu lepas celana pelan-pelan. Bu, ini sementara. Ibu lagi istirahat biar badan fokus lawan kanker. Aku nggak malu, ini kan tugas anak. Badannya dingin, kulitnya tipis, tulang pinggul menonjol. Aku nahan mual, nahan sedih, sambil gosok punggungnya pelan-pelan. Selesai, Bu. Sekarang istirahat. Belajar infus di rumah, aku ikut kursus singkat dari Nurse Home Care, 500.000 sehari. Jarum kanula di tangan ibu, obat anti mual, nutrisi cair. Awalnya tangan aku gemetar, takut salah urat, tapi lama-lama lancar. Tiap malam aku cek suhu badan ibu, kasih obat demam, lap keringat dinginnya pakai kain hangat. Di saat paling susah ini, anehnya hubungan kami malah paling dekat. Dulu kami jarang cerita dalam-dalam, cuma basa-basi, makan belum, sholat belum. Sekarang, tiap malam pas ibu agak kuat, kami duduk di teras, minum teh pahit. Gula dilarang dokter. Dan dia cerita hal-hal yang selama ini dia simpan. Ibu inget banget waktu bapakmu pergi, kamu SD kelas 3, dia bilang mau beli rokok. Pergi ke warung, nggak balik lagi. Ibu nunggu seminggu, baru tahu dia kabur sama perempuan lain. Ibu nangis tiap malam, tapi pagi-pagi pura-pura kuat, antar kamu sekolah. Ibu, kok bapak nggak pulang? Kamu tanya polos. Ibu cuma peluk kamu, bilang bapak lagi kerja jauh. Sejak itu ibu janji, nggak akan ninggalin kamu apapun yang terjadi. Aku dengerin sambil air mata ngalir. Bu, makasih udah kuat sendirian. Dia lanjut. Waktu kamu SMA, nilai rapor jelek, ibu pengen marah. Tapi lihat muka kamu yang takut, ibu diam aja. Malamnya ibu sholat tahajud, minta kamu diterima kuliah. Pas pengumuman SNMPTN lolos UI, ibu nangis di masjid sendirian. Bangga banget, tapi nggak pernah bilang, takut kamu sombong. Aku peluk tangannya. Bu, aku tahu kok. Aku selalu tahu ibu bangga. Waktu kamu pertama kerja, gaji 5 juta, kamu kirim 2 juta ke ibu tiap bulan. Ibu nggak pernah dipakai, ibu tabung diam-diam buat masa depan kamu. Sekarang, ibu menyesal, nggak bilang lebih sering. Ibu sayang kamu. Aku nangis sesegukan. Aku juga sayang ibu, selalu. Perjuangan ini nggak gampang, penuh air mata, muntah, malu, tapi juga penuh cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami nggak lagi ibu anak biasa, kami tim, lawan kanker bareng. Dan itu bikin hati aku anget meski badan remuk redam. Hari ke-67 sejak aku pertama kali datang ke rumah itu, pagi masih sepi. Burung-burung di pohon mangga belakang mulai berkicau pelan.
Matahari baru muncul setengah badan di ufuk timur. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Badan pegel karena semalaman duduk di kursi sambil nemenin ibu yang lagi demam ringan. Suhunya 37,8 derajat, aku lap keringatnya pakai kain hangat. Kasih paracetamol sampai akhirnya dia tidur lagi. Aku berdiri di teras, tarik napas dalam-dalam. Udara pagi masih dingin, bau tanah basah setelah hujan semalam. Aku tatap kebun cabai yang sekarang cuma tinggal separuh hidup. Banyak tanaman yang mati, daun kuning berguguran, rumput liar tumbuh sembarangan. Tapi di sudut kanan, ada beberapa pohon cabai rawit yang masih bertahan. Merah-merah kecil, kayak nyala api kecil di tengah puing-puing. Aku masuk ke kamar ibu. Dia udah bangun. Duduk di pinggir kasur, tangan pegang botol air mineral yang aku taruh semalam. Wajahnya pucat, tapi matanya, entah kenapa, hari ini kelihatan lebih jernih. "Re, ibu pengen ke kebun," katanya pelan. Aku kaget. Sudah hampir 2 bulan ibu nggak pernah minta keluar rumah, apalagi ke kebun. Badannya masih lemas abis kemo keempat. Berat badannya tinggal 35 kilo lebih sedikit. Dokter bilang istirahat total, jangan capek. "Bu, nanti kedinginan, masih pagi lagi," kataku, coba ngehalangin. Dia geleng pelan, senyum tipis yang aku tahu artinya. Dia nggak bakal nurut. "Ibu cuma pengen lihat cabai yang masih hidup. Ibu kangen bau tanah basah, bau daun cabai. Sebentar aja, Re." Aku nggak bisa nolak. Aku bantu ibu pakai jaket tebal, topi kain yang aku beli di pasar kemarin buat nutup kepala pelontosnya, dan sandal jepit yang empuk. Badannya ringan banget pas aku gendong dari kasur ke teras. Aku ngerasa dada sesak lagi, tapi aku tahan. Hari ini ibu minta sesuatu, berarti dia masih punya tenaga buat pengen. Aku gendong dia pelan ke belakang rumah, lewat gang samping yang dulu aku lewatin pas pertama datang. Langkahku pelan, takut goyang terlalu keras. Ibu pegang leher aku, kepalanya bersandar di bahu. Aku bisa ngerasain napasnya yang pendek-pendek di leher. Sampai di kebun, aku taruh dia di bangku kayu kecil yang dulu ibu suka dudukin sambil nyiangi tanaman. Bangku itu udah lapuk, catnya mengelupas, tapi masih kuat. Aku duduk di tanah di depannya, biar bisa tatap matanya. Ibu tatap kebun lama. Matanya menyusuri tanaman cabai yang mati, pot bunga pecah, rumput tinggi. Lalu matanya berhenti di pohon cabai rawit yang masih merah di sudut. Dia tersenyum kecil. "Masih ada yang bertahan, Re, kayak ibu." Aku nggak bisa jawab apa-apa, tenggorokan kering. Dia lanjut, suaranya pelan tapi jelas. "Re, makasih ya udah datang. Makasih udah nggak nyerah sama ibu. Makasih udah jual motor, jual tanah, pinjem sana-sini, rela tidur di kursi, rela ganti popok ibu, rela cuci muntahan ibu. Ibu tahu kamu capek, ibu tahu kamu takut, tapi kamu tetap di sini, kamu tetap pegang tangan ibu tiap malam." Aku nunduk, air mata udah numpuk lagi. Aku cuma bisa angguk pelan. Ibu pegang tanganku erat, jarinya dingin tapi genggamannya kuat. "Re, kalau nanti ibu nggak kuat lagi, janji ya, kamu tetap senyum. Jangan nangis terlalu lama. Cari orang yang sayang kamu. Nikah, punya anak, bikin rumah yang rame. Dan jangan lupa makan sayur, Re. Ibu selalu khawatir kamu cuma makan mie instan di Jakarta." Kata-kata itu kayak ditusuk pelan ke jantung aku. Aku angkat kepala, tatap matanya yang basah. "Bu, jangan bilang gitu. Ibu harus kuat. Kita masih ada kemo berikutnya. Dokter bilang tumor marker turun lagi kemarin. Peluangnya naik, Bu. Kita masih ada harapan." Ibu tersenyum, tapi senyumnya penuh sedih. "Ibu tahu, Re. Ibu cuma pengen siap-siap. Ibu nggak mau kalau nanti tiba-tiba pergi, kamu nggak siap. Ibu pengen kamu tahu. Ibu bangga banget sama kamu. Kamu anak yang terbaik yang pernah ibu punya. Kamu kuat, Re. Lebih kuat dari yang kamu pikir." Aku nggak tahan lagi. Aku maju, peluk ibu erat-erat di bangku kecil itu. Badannya ringan banget, tapi aku peluk sekuat mungkin. Kayak takut dia hilang kalau aku lepas. Aku nggak mau ibu pergi, Bu. Aku nggak siap. Aku masih butuh ibu. Aku masih pengen denger ibu marah kalau aku lupa sholat. Aku masih pengen denger ibu bilang makan yang bener ya, Re. Aku masih pengen pulang tiap lebaran, lihat ibu senyum di teras sambil bawa segelas teh manis. Aku belum selesai, Bu. Kita belum selesai. Ibu peluk aku balik. Tangannya gemetar, tapi pelukannya hangat. Ibu juga belum selesai, Re. Aku masih pengen lihat kamu bahagia.
Aku masih pengen lihat cucu. Aku masih pengen masak sambal terasi buat kamu lagi. Jadi kita berdua berjuang ya. 1 hari lagi, 1 kemo lagi, 1 pagi lagi. Kita diam lama di kebun itu. Pelukan yang lama di bawah matahari pagi yang mulai hangat. Air mataku jatuh ke bahu ibu. Air mata ibu jatuh ke rambut aku. Tapi di antara tangis itu ada sesuatu yang aneh. Rasa damai. Rasa damai yang gak bisa dijelaskan. Kayak kita berdua akhirnya menerima bahwa perjuangan ini gak akan mudah. Tapi kita gak lagi takut sendirian. Setelah beberapa menit, ibu lepas pelukan pelan. Dia tatap aku, lalu bilang dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Re, bawa ibu balik ke dalam ya. Ibu dingin. Tapi nanti sore ajak ibu ke teras lagi. Ibu pengen lihat matahari terbenam bareng kamu. Aku angguk, senyum sambil hapus air mata. Iya bu, sore nanti kita duduk bareng. Aku bikinin teh pahit tanpa gula kayak yang ibu suka. Aku gendong ibu balik ke dalam. Langkahku pelan, hatiku penuh. Penuh takut, penuh harap, penuh cinta. Sampai sekarang, saat aku rekam video ini, ibu masih bertahan. Kondisinya naik turun. Kemo kelima kemarin bikin dia muntah parah. Tapi pagi ini dia bisa minum bubur setengah mangkok. Dokter bilang peluangnya, ya masih tipis tapi ada. Tumor marker terus turun perlahan. Kita masih perjuangan, masih nangis, masih ketawa kecil di sela-sela hari yang berat. Tapi yang pasti, aku nggak akan ninggalin dia lagi. Nggak peduli berapa lama lagi waktu yang tersisa. Jadi guys, kalau kalian masih punya orang tua, telepon mereka hari ini. Kirim pesan, ibu, aku kangen. Pulang kalau bisa. Minta maaf kalau pernah salah, bilang sayang meskipun malu. Karena 2 bulan itu ternyata cukup buat semuanya berubah. Cukup buat aku sadar bahwa ibu adalah rumah yang paling aku takut kehilangan. Makasih udah dengerin cerita aku sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share ke orang yang kamu sayang. Terima kasih guys, see you in the next video. Semoga dengan kabar yang lebih baik. Dan bu, kalau ibu nonton ini nanti, ibu tahu ya, aku sayang ibu. Selalu.